Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Kasus kekerasan terhadap anak terus berulang seakan tak pernah benar-benar usai. Di lingkungan terdekat sekalipun yang seharusnya menjadi ruang paling aman, anak-anak rentan jadi korban kekerasan. Kekerasan fisik, psikis, penelantaran hingga kekerasan seksual. Mereka tak hanya menahan perihnya luka di tubuh, tetapi juga memikul beban trauma yang bisa menghantui seumur hidup. Baru-baru ini saudara, seorang balita di Surabaya, Jawa Timur disiksa oleh paman dan bibi yang mengasuhnya. Hampir setiap hari, tubuh mungil sang balita menjadi sasaran pelampiasan emosi tak terkendali dari orang-orang yang seharusnya melindungi. Peristiwa pilu itu terungkap pada Senin 9 Februari 2026. Tangisan seorang balita pecah di sebuah kamar indekos yang terkunci di Surabaya, Jawa Timur. Dari balik tembok, ia memanggil-manggil tetangga di samping kamarnya. Sang tetangga mendengar suara kecil itu memanggilnya berkali-kali. Dari sinilah aksi keji paman dan bibi balita tersebut terbongkar. Dari balik pintu kamar indekos, tetangga menanyakan apa yang terjadi kepada korban. Anak usia 4 tahun itu mengaku kelaparan karena ditinggal bekerja oleh paman dan bibinya. Pintu kamar indekos sengaja dikunci oleh kedua pelaku. Sang anak pun memohon dibukakan pintu. Mengetahui ada anak terkurung di kamar, tetangga minta bantuan pengurus RT dan warga setempat untuk menolong anak tersebut. Mereka membongkar kawat teralis jendela demi mengevakuasi sang anak. Saat diselamatkan, kondisi fisik korban sangat memprihatinkan. Ada luka-luka di wajah dan kepalanya. Menurut tetangga, korban tinggal bersama paman dan bibinya sejak 4 bulan lalu. Tetangga sering mendengar suara benturan dan tangisan korban pada malam hari. Panggil Mama Derama gitu, Mama Derama. Kirain siapa panggil-panggil, pas posisi bangun tidur saya. Minta tolong Mama Derama bukain pintu. Saya mau keluar, saya lapar, bilang gitu. Posisi pintu dikunci dari luar. Kalau jendela terbuka, cuma jendela ada telalis itu ya? Iya, sama ada sama ada kulkasnya di posisi di depan jendela itu. Terus saya minta tolong ke mbak belakang. Itu baru pertama kali diketahui warga atau sebelumnya sudah pernah? Udah pernah diketahui warga, cuma dikasih peringatan. Tapi ya sering berarti Bu ya? Sering, kalau nangis itu sering dengar saya tengah malam itu nangis sering. Kadang tengah malam ya ditinggal dikunciin pintu, tante sama omnya keluar jam 11 jam setengah 12 gitu. Balita korban kekerasan itu adalah anak dari keluarga yang tak lagi utuh. Bapak dan ibunya bercerai. Ia dititipkan kepada paman dan bibinya. Alih-alih diasuh dengan kasih sayang, sang anak justru kerap kali mendapat perlakuan kasar dari kedua pelaku. Polisi telah menetapkan paman dan bibi korban sebagai tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya. Motif penganiayaan hingga kini masih didalami. Babin Kamtibmas Polsek Lakar Santri menyatakan, usai mendapat laporan warga, pihaknya langsung mendatangi lokasi. Bersama Ketua RT, polisi membawa korban untuk divisum. Setelah itu korban dititipkan kepada kakak dari orang tuanya dengan pengawasan polisi. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kondisi kayak gitu kita langsung arahkan ke unit PPA, kita sampai malam di situ sama Pak RT juga. Sama Pak RT, setelah Pak RT jadi pelapor karena data si suami itu memang menggunakan data yang lama, KTP lama bukan yang baru. Nah makanya Pak RT sebagai pelapor, orang tua datang, tersangka datang, om tantenya. Setelah itu kita lanjut ke PPA, sebelumnya kita bawa ke Polda Jatim untuk visum. Artinya kepolisian membenarkan ada kejadian ini Pak ya, Yes. ada kekerasan nih Pak ya.
Kekerasan pada anak juga terjadi di sebuah rumah kontrakan di Subang, Jawa Barat pada 13 Februari lalu. Gara-gara cekcok dengan suami, seorang ibu tega membekap anak kandungnya menggunakan bantal hingga tewas. Pelaku mengaku tak berniat menghilangkan nyawa sang anak. Ia hanya berniat meredam tangisan anaknya dan tak menyangka bekapannya berujung maut. Namun demikian, penyelidikan polisi mengungkap fakta memilukan. Pelaku mengaku kesal kepada suaminya hingga tak sengaja melampiaskan kekesalannya kepada sang anak yang menyandang autisme sejak usia 2 tahun. Menurut polisi, konflik rumah tangga sudah sering terjadi antara pasangan suami istri tersebut. Sementara ayah korban mengaku tak menyangka karena selama ini istrinya adalah sosok yang sangat menyayangi ketiga anak mereka. Harap jangan menjustis istri saya seperti apa. Yang jelas mah istri itu sayang sekali sama anak-anaknya, mendidik anaknya. Gak tahu itu tanggal 13 itu gak tahu seperti apa. Kejadian ini terungkap dengan cara yang tak biasa, yaitu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pelaku datang ke Polsek Subang sambil menangis dan mengakui telah membunuh anaknya secara tidak sengaja. Meski demikian, polisi masih mendalami motif ibu membekap anaknya dengan bantal hingga tewas. Usai pelaku menyerahkan diri, polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jenazah korban. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Subang. Pada saat di Polsek, datanglah seorang perempuan, ibu-ibu, dia menggunakan ojek. Kemudian datang ke piket Polsek, dengan ada dia kayak begitu cepat dan menangis. Dan kita tanyakan piket dan kebetulan saya juga ada di situ. Tanyakan, Bu, kenapa? Dia menyampaikan saya nangis, Pak, saya sudah membunuh anak saya. Setelah begitu, kita tidak banyak bicara, langsung. Setiap anak seharusnya tumbuh dalam pelukan kasih sayang dan ruang aman. Namun kasus demi kasus kekerasan yang terus terjadi menunjukkan semakin sempitnya ruang aman bagi anak-anak di Indonesia. Berbagai kebijakan dan aturan perundang-undangan pun belum benar-benar mampu menekan praktik kekerasan pada anak. Kondisi ini menjadi alarm bagi seluruh pihak termasuk pemerintah untuk memberi perlindungan lebih serius kepada anak-anak.